Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali bersama Bu Maya dalam pembelajaran hari ini. Tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Kegiatan belajar 1, KD 3.1 dan 4.1, KD 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini setelah menonton penjelasan melalui video YouTube, pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun konsep isi pidato dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan dicapai anak-anak pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar hari ini, maka Ibu mengajak anak-anak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya lebih semangat, yuk Ibu ajak anak-anak untuk mendengarkan lagu nasional berikut ini. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Kira-kira apa judul lagunya ya? Iya, Maju Tak Gentar. Hari ini cocok sekali dengan tema kita kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Nah, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya dari lagu tadi? Iya, semangat, pantang menyerah. Jika ada musuh, kita harus berani untuk menyerang bersama-sama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Punya visi ke depan, punya pandangan ke depan, itu adalah sifat dari seorang pemimpin. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengajak anak-anak menyaksikan gambar berikut ini. Baiklah anak-anak, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, 100 untuk anak-anak. Ini adalah gambar-gambar presiden yang telah memimpin bangsa Indonesia. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang Pak Joko Widodo. Beliau-beliau memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Nah, salah satu tujuan dan visi mereka untuk ke depan adalah supaya Indonesia tetap bersatu dan maju. Ya, anak-anak. Nah, supaya anak-anak lebih memahami tentang sifat-sifat dari seorang pemimpin, yuk anak-anak, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca cerita semut dan belalang berikut ini. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi.
Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar Komandan Semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang melimpah. Buat apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, seharusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas Komandan Semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkerama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Nah, anak-anak, dari bacaan semut dan belalang, banyak hal yang kita pelajari dari cerita tersebut. Nilai-nilai positif kepemimpinan banyak yang kita pelajari dari cerita tersebut ya. Nah, kira-kira apa saja ya yang kita pelajari? Nah, hal-hal yang kita pelajari dari cerita tersebut, yang pertama, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dengan cara gotong royong atau bekerja sama. Nah, seperti semut-semut tadi, mereka bekerja bersama-sama. Kemudian, dengan persatuan dan kesatuan, tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Ya, kalau mereka bekerja sendiri-sendiri, tentu tujuan tidak tercapai. Karena mereka bersatu membentuk barisan yang panjang tadi, maka mengumpulkan makanan lebih mudah dan cepat. Ya. 3. Dengan kepemimpinan yang baik, maka suatu perkumpulan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya akan lebih baik dan mudah, serta lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Nah, seperti semut-semut tadi, walaupun mereka banyak, tetapi mereka tetap mengikuti satu pemimpin, ya. Mereka mendengarkan apa kata pemimpin. Kemudian yang berikutnya, bekerja keras pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun panas terik, mereka tetap bekerja. Walaupun ada godaan dari si belalang, mereka pantang menyerah, lanjut untuk bekerja. Dengan saling menasehati satu dengan yang lain, maka keberhasilan suatu tujuan akan lebih mudah tercapai dan akan timbul rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Seperti para semut tadi, mereka menasehati belalang yang malas-malasan, yang bersantai-santai. Ya. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh belalang. Jadi ketika musim dingin, semut-semut santai di sarangnya, menikmati makanan yang berlimpah, sementara belalang bagaimana? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita pelajari dari cerita semut dan belalang. Sampai di sini paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya
Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Nah, dia tahu kekurangannya, maka dia mencari solusi bagaimana. Nah, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, anak-anak tentu juga harus memahami siapa diri anak-anak, tahu kelebihan dan kekurangan pada diri kita masing-masing. Nah, menyadari kekurangannya, maka semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nah, anak-anak, banyak kegiatan gotong royong yang kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, supaya anak-anak lebih paham, Ibu akan memberikan lembar kerja berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah tugas anak-anak yang pertama, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong apa saja. Kemudian alasannya apa ya? Minimal 5 kegiatan. 5 kegiatan. Nanti dikumpulkan melalui WA Ibu ya. Nah, anak-anak, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Iya, semoga bagi yang belum, setelah ini anak-anak harus bekerja sama, bergotong royong di rumah, membantu mama atau papa. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, Ibu ingatkan kembali, minggu lalu kita sudah belajar tentang cara membuat pidato ya. Nah, membuat pidato dia harus punya struktur atau kerangka pidato. Ada yang namanya salam pembuka, kemudian ada pendahuluan, ada inti, ada keterangan lengkap tentang topik yang secara rinci, ada penutup dan salam penutup. Nah, itu minggu lalu sudah kita pelajari. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pidato. Sebelumnya, yuk kita simak bacaan berikut ini. Ini adalah contoh pidato. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Ia pun memulai pidatonya berikut ini. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Nah, itu adalah yang namanya kata pembuka atau salam pembuka. Kita lanjutkan setelah salam pembuka itu adalah pendahuluan. Apa sih pendahuluan? Yuk, ini pendahuluannya. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Nah, itu adalah pendahuluan. Sekarang kita masuk ke inti dari pidato. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Nah, tadi adalah inti dari pidato. Sekarang dari inti tentu ada beberapa keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Ya, kita lihat lagi ya lanjutan pidato dari Pak Badru. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Nah, itu adalah rincian dari topik yang dibicarakan. Sekarang kita ke penutup. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi. Tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, itu adalah penutup. Sekarang salam penutupnya. Suasana hening sejenak. Sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, itulah isi dari pidato Pak Badru. Nah, anak-anak sudah mendengarkan tadi Ibu bacakan tentang sejahtera bersama koperasi dan juga isi dari pidato Pak Badru. Ada beberapa pesan yang sangat menarik tentang keadilan dari pidato Pak Badru. Apa saja ya nilai-nilai keadilan yang Pak Badru sampaikan? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Yang kedua, anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi. Yang ketiga, kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting dalam koperasi. Yang keempat, kewajiban setiap anggota untuk menjalankan koperasi demi kesuksesan koperasi dan bukan tergantung pada ketua atau pengurus koperasi. Yang keenam, koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga setiap anggota koperasi akan berkembang rasa kepeduliannya. Dan yang terakhir, kepedulian dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggota keluarganya. Nah, itu adalah nilai-nilai keadilan. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kedua. Anak-anak membuat atau menyusun sebuah pidato dengan kerangka pidato yang sudah Ibu sediakan. Anak-anak tinggal mengembangkannya menjadi sebuah pidato yang utuh. Topiknya tentang bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Terus anak-anak buat salam pembuka. Apa isinya? Berupa kalimat sapaan. Kemudian pendahuluan itu memaparkan tentang musyawarah untuk mufakat.
Inti dari pidato tersebut berisi tentang bahasan topik bermusyawarah secara lengkap, apa manfaatnya, tujuan, dan dampak daripada musyawarah itu sendiri. Penutup penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Salam penutup berisi kalimat salam penutup. Nah, itu adalah kerangka pidato. Silakan dibuat dengan sebaik mungkin ya. Nanti arahan lebih lanjut akan Ibu WA. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar dari awal tadi tentang nilai-nilai daripada persatuan dan kesatuan melalui cerita semut dan belalang. Terus kita juga mencari nilai-nilai keadilan dari pidato Pak Badru tentang koperasi. Nah, dan yang terakhir kita dianjurkan untuk menyusun sebuah pidato secara utuh. Oke, selamat berlatih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.